Psikologi Abnormal, Jantomi Wahyuwibawa, 2273201005. Materi mengenai gangguan terkait zat dan adiksi terdapat 4 pembahasan, yaitu klasifikasi gangguan terkait zat dan ketergantungan, obat-obatan yang disalahgunakan, perspektif teoritif, dan penanganan gangguan penyalahgunaan zat. Identifikasi dan mendeskripsikan jenis zat pada DSM-5. DSM-5 mengklasifikasikan gangguan terkait menjadi 2 kategori diagnosis utama: gangguan yang disebabkan oleh zat atau intoksikasi obat berulang atau pengembangan simptom putus zat, dan gangguan penggunaan zat atau penggunaan zat secara malafaktif menyebabkan tekanan psikologis atau mengganggu fungsi seseorang. Mendeskripsikan bentuk non-kimia dari adiksi atau perilaku kompulsif. Pola perilaku kompulsif seperti judi dan belanja kompulsif, bahkan penggunaan internet kompulsif dapat mewakili jenis adiksi non-kimia. Pola perilaku dengan tanda umum dari ketergantungan atau kecanduan obat-obatan yang meliputi terganggunya kontrol atas perilaku dan simptom putus zat seperti kecemasan atau depresi setelah penghentian penggunaan secara tiba-tiba. Menjelaskan perbedaan ketergantungan fisiologis dan psikologis. Ketergantungan fisiologis melibatkan perubahan pada tubuh sebagai akibat dari penggunaan zat secara rutin, seperti mengembangkan toleransi dan simptom putus zat. Ketergantungan psikologis melibatkan kebiasaan penggunaan zat untuk memenuhi kebutuhan psikologis, baik itu dengan atau tanpa ketergantungan fisiologis. Mengidentifikasi tahap-tahap umum menjadi adiksi. 3 tahapan umum yang teridentifikasi dalam jalan menuju ketergantungan adalah: 1. Coba-coba, 2. Penggunaan rutin, 3. Adiksi atau ketergantungan. Identifikasi obat psikoaktif dan obat tertentu, serta deskripsi efek dari obat dan resikonya. Yang pertama, depresan, menekan atau memperlambat aktivitas sistem saraf, meliputi alkohol, sedatif dan penenang ringan, serta opioid. Efek dari obat ini termasuk intoksikasi, mengganggu koordinasi, bicara tidak jelas, dan mengganggu fungsi intelektual. Yang kedua, stimulan, meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat. Amfetamin dan kokain adalah stimulan yang meningkatkan ketersediaan neurotransmitter di otak, yang menyebabkan kondisi terstimulasi dan perasaan senang. Dapat memunculkan reaksi psikosis dan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, dan overdosis menyebabkan kematian mendadak. Yang ketiga, halusinogen, mengganggu persepsi sensoris dan dapat menimbulkan halusinasi. Halusinogen termasuk LSD, psilosibin, dan meskalin. Obat lain yang memiliki efek serupa adalah ganja dan pensilidin. Delirian yang dapat menyebabkan kondisi mental, kebingungan, atau delirium. Berpotensi merusak otak dan kemampuan memproses pada penggunanya. Mendeskripsikan perspektif teoritis utama untuk memahami gangguan penggunaan zat. Perspektif biologis berfokus pada pengungkapan jalur biologis yang dapat menjelaskan mekanisme ketergantungan fisiologis. Perspektif pembelajaran menganggap penyalahgunaan zat sebagai perilaku yang dipelajari melalui peran pengondisian klasik secara instrumental dan observasional. Perspektif kognitif fokus pada peran sikap, kepercayaan, dan ekspektasi dalam menjelaskan penggunaan dan penyalahgunaan zat. Perspektif sosiokultural menekankan faktor budaya, kelompok, dan sosial yang mendasari pola penyalahgunaan obat, termasuk peran tekanan teman sebaya dalam menentukan penggunaan obat pada remaja. Teoritikus psikodinamika memandang masalah penyalahgunaan zat seperti minum secara berlebihan dan kebiasaan merokok sebagai tanda dari fiksasi oral. Bagaimana kokain mempengaruhi otak? Kokain menghalangi penyerapan kembali dopamin oleh neutron pengirim, yang berarti bahwa lebih banyak dopamin yang tersisa di celah sinapsis menimbulkan perasaan euforia dengan cara menstimulasi neuron penerima di
di jaringan otak yang mengatur perasaan kesenangan secara berlebihan. Mengevaluasi metode penanganan gangguan penggunaan zat. Yang pertama, pendekatan biologis terhadap gangguan penggunaan zat meliputi detoksifikasi, yaitu penggunaan obat seperti disulfiram, metadon, naltrexon, antidepresan, dan terapi pengganti nikotin. Pendekatan penanganan residensial meliputi rawat inap di rumah sakit dan pusat terapi. Selanjutnya, terapis psikodinamika fokus pada mengungkap konflik internal yang berasal dari masa kecil yang mereka anggap menjadi akar permasalahan penyalahgunaan zat. Selanjutnya, terapis perilaku yang fokus untuk menolong orang dengan masalah penggunaan zat mengubah perilaku bermasalah melalui teknik seperti pelatihan pengendalian diri, pengondisian aversi, dan pendekatan pelatihan kemampuan. Lalu, pelatihan pencegahan kambuh menggunakan teknik kognitif perilaku untuk membantu penyalahguna zat yang ingin sembuh menangani situasi beresiko tinggi dan mencegah kelalaian menjadi kambuh dengan menginterpretasikan kelayanan dengan cara tidak masuk akal. Yang terakhir, mendeskripsikan karakteristik umum dari gangguan perjudian dan mengevaluasi penanganannya. Gangguan perjudian atau judi kompulsif dapat disamakan dengan jenis adiksi non-kimia, di mana seseorang mengalami kehilangan kendali atas perilakunya. Kondisi tingginya stimulasi atau perasaan senang ketika perilaku tersebut dilakukan dan simptom putus zat ketika mereka berhenti berjudi. Pendekatan penanganan untuk judi kompulsif telah dikembangkan, termasuk antidepresan, obat penstabil mood, dan terapi kognitif perilaku yang diterapkan untuk mengoreksi bias yang mungkin mendasari pola judi kompulsif. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup, sekian dan terima kasih.